Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua mengenai SBDP dan juga IPA. Bu Koidah di sini akan menerangkan materi tentang SBDP. SBDP-nya yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai gambar cerita. Dan yang kedua yaitu IPA. IPA nanti kita akan belajar mengenai alat gerak hewan dan beserta fungsinya. Kita mulai SBDP-nya ya. SBDP tadi tentang apa? Ayo. Benar sekali. Kita hari ini SBDP-nya mengenai gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita? Kan gambar terus ada ceritanya gitu kali ya. Gambar cerita adalah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membentuk sebuah cerita. Intinya gambarnya itu ada ceritanya. Nah, di sini salah satu contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu ada dua macam loh. Apa saja ayo? Gambar ilustrasi yang pertama yaitu gambar ilustrasi yang berupa foto, dan yang kedua yaitu berupa gambar hasil dari gambaran orang lain. Gambar yang pertama di sini Bu Guru punya contohnya. Gambar apa ini ayo? Ini adalah gambar ilustrasi yang berupa foto. Gambar apa ya ini? Gambar monyet. Ya, ceritanya tentang apa sih ini? Gambar cerita, berarti gambar ini punya cerita. Ceritanya tentang apa gambar ini? Benar sekali, di sini ada gambar monyet yang sedang memegang kamera. Berarti cerita gambar ini, oh monyetnya sedang memegang kamera. Gambar yang kedua yaitu gambar ilustrasi yang berupa hasil gambaran tangan orang lain. Biasanya gambarnya itu berupa gambar kartun. Kalau gambar ini ceritanya tentang apa ya? Kan gambar cerita berarti harus punya cerita dong. Benar sekali, di sini ada gambar anak laki-laki yang memberi makan ayam dan anak perempuan yang memberi makan hewan kucing. Selain dua contoh ini tadi yang berupa gambar foto dan juga gambar tulisan tangan orang lain, gambar cerita tidak hanya berupa gambar saja. Jadi gambar cerita itu boleh berupa gambar cerita yang di dalamnya ada tulisan-tulisan mengenai gambar tersebut. Kayak ini nih contohnya. Bisa dipahami? Mudah dong. Selanjutnya, setelah kalian paham mengenai gambar cerita, Bu Koidah juga akan menjelaskan tentang cara membuat gambar cerita. Jadi selain paham artinya, kalian juga harus tahu cara membuat gambar cerita. Langkah-langkah gambar cerita mudah kok. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua menentukan sketsa, dan yang ketiga mewarnai gambar tersebut. Di sini Bu Koidah juga mau menggambar sebuah gambar. Contoh gambar yang akan saya gambar temanya mengenai anjing yang berdiri sambil menjulurkan lidah. Oh, saya sudah menentukan tema. Langkah yang kedua saya harus apa ya? Benar sekali, saya harus menggambar sketsa. Jeng jeng jeng, sketsa saya sudah jadi. Sketsa itu apa sih? Sketsa adalah gambar yang hanya berupa coret-coretan pensil. Jadi gambarnya masih hitam putih. Dan langkah yang ketiga, langkah yang terakhir, Bu Koidah akan mewarnai gambar yang di bawah ini. Tring, gambarnya sudah jadi berwarna. Oke, gambar saya sudah jadi. Ini termasuk gambar cerita. Gambar ini adalah gambar yang bercerita tentang anjing yang berdiri dengan menjulurkan lidah. Bisa dipahami? Pintar sekali, anak-anak pasti paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang apa ya? Oh iya, kita tadi kan gambar banyak hewan. Hewan itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti butuh yang namanya bergerak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai organ gerak hewan beserta fungsinya. Tapi yang menjelaskan bukan saya lagi loh ya, yang menjelaskan adalah Miss Bariro. Oke, silakan Bu Bariro. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk yang pelajaran IPA ya. Tentang apa tadi? Ya betul, alat gerak hewan dan fungsinya. Oke, langsung aja ya. Silahkan dilihat di kitab kalian, sudah ada beberapa hewan. Nah, saya kasih salah satu contohnya saja ya, yaitu hewan yang pertama adalah amfibi.
Apa ya itu hewan amfibi? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidupnya di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Apa contohnya ya kira-kira? Di sini lihat gambar, ada gambar katak. Sudah kenal semua ya gambar katak? Nah, kira-kira katak ini bisa bergerak nggak ya? Bisa dong. Sekarang Ibu tanya, alat geraknya katak itu apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Alat geraknya katak adalah kaki. Untuk apa ya fungsinya kakinya pada katak itu? Ya, untuk melompat ya. Oke, untuk yang kedua sekarang ada lagi yang namanya hewan reptil. Ayo, siapa yang tahu apa ya itu yang dinamakan reptil? Ya, betul sekali. Reptil itu biasanya jalannya merayap, jadi hewan yang melata atau merayap. Coba lihat di contoh gambar tersebut. Ada gambar buaya. Nah, tahu semua ya gambar buaya. Kira-kira alat geraknya buaya itu apa ya? Betul sekali. Alat geraknya buaya adalah kakinya. Nah, sama ya kayak katak tadi, tapi fungsinya beda. Kalau reptil alat geraknya kaki, fungsinya untuk apa ya? Ya, untuk merayap atau melata ya. Oke, yang terakhir sekarang hewan mamalia. Nah, mamalia, siapa yang tahu hewan mamalia itu apa ya? Oke, hewan mamalia adalah hewan yang bisa menyusui, melahirkan, punya daun telinga. Itu namanya hewan mamalia. Contohnya di sini, coba dilihat adalah kucing. Nah, lucu ya kucingnya ya. Sekarang saya tanya di sini, kucing, alat geraknya apa kira-kira? Ya, betul sekali. Alat geraknya yaitu kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Nah, dengan dia jalan, dengan dia gerak, maka dia bisa mencari makan. Ya, gitu ya. Oke, sudah paham anak-anak? Ya, saya kira sudah paham semuanya karena ini mudah sekali untuk dipelajari. Yang penting kalian harus semangat untuk belajar, oke? Nah, sekarang untuk melatih kalian pengetahuan tadi, apa sudah paham atau belum ya? Nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya ya yang ada di kitab kalian. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.